Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat video pemasangan rangkaian input balan ini ya, dulur. Jadi, kenapa saya pasang input balan di power saya? Itu karena mengimbangi ya, dari perangkat aksesoris yang saya pakai itu semuanya sudah balan, sudah ada output balannya. Jadi saya pasang input balan supaya apa? Supaya kalau pakai kabel panjang itu tidak terjadi noise dan tidak ada penurunan kualitas suara, begitu ya, dulur. Jadi seperti yang saya singgung sebelumnya di video-video sebelumnya, kelebihan tentang koneksi balan itu jika memakai kabel panjang terhindar dari noise dan tidak ada penurunan kualitas audio, gitu ya, dulur. Jadi di sini saya sudah punya rangkaian input balannya. Kemarin saya solder IC-nya pakai TL072. Ini proses penyolderannya seperti apa bisa kita saksikan di sini sekarang. Jadi kemarin saya solder pakai IC 072 dual op M 2 buah ya. Jadi kitnya stereo, sudah stereo. Supply diambil dari supply utama power amplifier. Jadi untuk tegangan 63 DC atau 45 VAC ya, dulur. Untuk tegangan yang lain atau di atasnya ataupun di bawahnya itu nanti menyesuaikan di resistor yang ini, resistor sun tulisannya. Nah, kemudian di sini ada yang menarik. Ini saya balik untuk yang bagian channel 1 ya. Channel 1 ini terhubung ke input, itu polaritasnya tetap. Kemudian untuk yang channel 2 ini sengaja saya balik. Kenapa? Supaya bisa dibuat BTL ya, dulur. Jadi nanti posisi normalnya bisa dibuat BTL atau stereo gitu. Caranya gimana? Nah, saksikan terus videonya, jangan sampai di skip. Caranya bagaimana nanti saya beri penjelasan. Nah, kemudian ini ada resistor di bawahnya. Ini adalah resistor gain dari penguatan terakhir. Itu kenapa saya tambahkan resistor lagi? Jadi supaya gainnya turun ya, dulur. Jadi kan rangkaian output balan itu outputnya minimal 2 kali dari nilai input. Jadi misal diinputkan 1 volt, keluarnya 2 volt. Nah, itu saya kasih resistor ini supaya inputnya 1 volt, keluarannya tetap 1 volt itu karena power amplinya sendiri sudah saya setting untuk sinyal sensitivitasnya itu sebesar 0,775 volt atau sebesar 0 dB gitu ya, dulur. Jadi outputnya ini ketika dari aksesoris ya itu sudah 0 dB, outputnya tetap 0 dB itu yang masuk ke power. Jadi meskipun powernya dibuka sampai full itu aman gitu, dulur. Nah, oke, untuk pemasangannya langsung saja. Mari kita mulai dan simak videonya sampai akhir. Jangan skip ya, dulur, nanti ketinggalan, gagal paham malah nantinya. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen untuk terus mendukung channel ini ya, dulur, supaya terus maju. Terima kasih. Mari kita pasang. Nah, ini sudah terbuka. Jadi sebelumnya sudah ada input balannya ya, dulur. Input balannya ini mau saya ganti karena dia pakai IC kuat ya, IC 074.
Jadi mau saya ganti yang pakai IC dual biasa. Juga ini komponennya masih pakai komponen yang biasa-biasa ya dulur, pakai resistor yang murah-murah gitu. Kemudian ini juga saya lengkapi dengan mode stereo dan mono. Mononya itu adalah mono input ya dulur. Jadi stereo ini inputnya dua kanan kiri. Ini bisa mode stereo ataupun 1-2 input yang digabung gitu. Jadi inputnya mono, keluarannya tetap stereo. Nah, kemudian saya tambahkan di sini tadi mode bridge-nya. Nah, bagaimana nanti penyambungannya jika tidak bridge? Nah, ikuti terus dulur. Ikuti terus penyambungannya. Sekarang kita lepas dulu untuk input balan yang lama dan kita pasang yang baru. Ini power drivernya pakai simetris biasa 2 tingkat ya dulur, rakitan lama ini, jadul dari tukang yang ngajari saya dulu. Ini powernya pakai ini, bertahan sampai sekarang. Powernya lumayan enak, murah, flat lah menurut kuping saya, dan pakai final Toshiba 4 set. Ini punya masih elko jadul yang gede itu, entah ini berapa kapasitasnya. Tuh ini ada tulisannya 75.000 80 volt, tapi entah berapa ini realnya. Kalau voltnya aman di voltase 45. Ini trafonya pakai CT45 trafo polosan ya dulur, trafo garapan. Ini dulu pesen katanya, pesen CT polos, tidak ada mereknya. Besarnya sekitar sama dengan trafo 15 ampere era CT45. Kawatnya agak sedikit besar sedikit di bagian telinga ya dulur, jadi kuat trafo ini. Ini sudah terlepas ya dulur, dipakai IC 074. Nah, IC 074 sama ini pakai zinger lagi. Ini R-nya 1,5 watt tapi paralel banyak. Ini sudah komponennya pakai yang biasa-biasa semua ya dulur. Jadi kenapa saya ganti? Karena komponennya pakai yang biasa 5% dan kakinya yang kecil, bukan yang tebal, yang bagus. Kemudian ini juga terlihat banyak yang kosong ya. Ini kalau tujuannya yang kosong, resistornya kosong, dan banyak komponen simpenan di bawahnya. Jadi saya buatkan baru untuk rangkaiannya. Nah, ini yang baru begini ya. Kita lepas dulu ini karena di sana dari input sini sudah 2 kabel ya dulur. Jadi kita lepas, kita baliknya di sini nanti di soketnya atau pas di kabel yang nyambung di sini, kabel yang masuk sini kita balik di sana, di sini tetap kita baliknya di sini nanti pakai kabel steremnya. Ini kemarin saya pasang gini, tak kirain kabelnya cuma 1 yang masuk sini, ternyata kok 2. Jadi yang ini beda ternyata, lupa, maklum karena tidak pernah dibongkar ya dulu, jadi sudah lupa gimana perkabelannya. Oke, langsung saja kita
copot dulu untuk kabel yang ini. Ini dulu sudah terpasang kabel-kabelnya untuk input dan output. Jadi input plus masuk di input plus, pin 2 masuk di input plus, pin 3 masuk input min, sebelahnya juga sama. Jadi nanti kita balik di bagian sini, bagian soket kita balik di situ. Kemudian tinggal kita pasang kabel power supply-nya. Ini dia, tinggal kita pasang power supply-nya di sini. Oke, sudah selesai ya dulur. Sama pasang potensio yang sebelahnya, potensio yang channel sebelah pakai G50K. Oke, saksikan terus dulur, jangan di skip sampai akhir biar nanti tahu gimana caranya mem-BTL power pakai input balan. Jadi bisa 3 mode stereo, mode mono paralel, atau mono bridge. Oke dulur, saksikan terus videonya. Nah, ini sudah terpasang untuk kabel yang warna merah masuk di kaki positif nih dulur. Jadi ini kabel merah, ini dari elbow yang positif, elbow kaki positif, kemudian yang hijau ini ground, yang biru negatif ya dulur. Jadi di sini masuknya di positif ini sudah saya kasih tanda di PCB nya tanda plus. Nah itu di biar tidak lupa kasih plus, ini ground yang tengah, kemudian negatif. Kemudian potensialnya juga sudah tersambung ya, outputnya juga sudah. Ini output yang merah untuk channel 1, ini channel 1 untuk yang merah atau yang kiri, dan putih untuk channel yang kanan. Nah ini kemudian ini input negatif, itu ada tandanya sudah, yang satunya juga ada tandanya negatif. Jadi sudah terpasang semua, kita tinggal pasang di plugnya dan pasang kabel ini, kabel jumper ground dari view display, regulator view display ke tekanan yang di power supply gitu. Oke, kita pasang dulu, baru kita oprek bagian belakang nanti, bagian output dan input yang kita balik. Oke, saksikan terus dulur. Sudah selesai terpasang di bagian depan untuk input balannya. Sekarang kita balik kabel yang ini dulur, yang merah sama putih dari sini yang ke soket. Kemudian kita balik juga kabel yang ke binding posnya. Jadi kita tukar posisi merah sama hitam untuk yang channel sini. Jadi untuk bridge-nya nanti kita tidak ambil merah sama merah. Biasanya kan mode bridge diambil dari sini ya, dari merah sama merah. Nah nanti kita untuk yang channel 2 kita tukar posisi untuk merah sama hitamnya. Jadi ketika kita bridge kita ambil dari sini dan sini. Ketika pakai mono input paralel seperti biasa pakai sini sama sini, atau pakai spikon normalnya. Jadi harus pakai binding pos ya dulur untuk mode, pakai 3 mode seperti ini. Jadi untuk mode bridge nya itu biar bisa kita tentukan posisinya. Jadi untuk mode stereo maupun mode mono paralel kita bisa pakai spikon di sini, atau pakai binding pos seperti biasa, merah ke merah, hitam ke hitam,
Kemudian untuk mode bridge kita pakai di sini. Nah, itu kan tadi inputnya kita balik. Nanti inputnya kita balik di sini. Nah, untuk mode stereo maupun mono paralel, kenapa tidak cancel? Karena kita juga menukar posisi kabel yang ini, kabel output speakernya kita tukar juga. Jadi kenapa kita tukar? Biar pengambilan tegangan dari driver ini ketika kita geber itu maksimal, lur. Jadi ketika yang satu mengambil rel tegangan positif, yang satu mengambil tegangan rel negatif, begitu juga di siklus-siklus selanjutnya. Jadi sangat efisien, bergantian, tidak berebut atau barengan gitu ya, dulur. Jadi memaksimalkan PSU yang terbatas, gitu ceritanya. Jadi ya mirip-mirip dengan BTL begitu sistem kerjanya, dibalik input dan outputnya gitu. Oke, langsung saja kita tukar untuk kabelnya. Nah dulur, ini sudah kita balik ya. Jadi ini kabel yang ke channel sini, ternyata di sini tulisannya kebalik, jadi terpaksa dibalik juga. Channel satunya ada di sini sebelah sini ya. Itu kan kalau dari depan ini adalah channel 2 harusnya, tapi tulisannya channel 1 mono dan channel 2. Jadi ini dulur, mode stereo dan mononya saya pakai setelah di sini. Nah, ini jadi putih dan merahnya dibalik ya, yang menuju kabel ke input balannya kita balik. Ini merah, ini putih, yang bawah juga begitu. Nah, kemudian dari channel sini kita masuk di protektor, protektornya dulur, aman. Nah, kemudian yang sini kan, ini kabelnya kita urut. Nah, itu untuk yang sisi channel 2 kita balik, jadi positifnya masuk di dinding pos yang hitam dan masuk di pin 2 spikon. Itu agak kelihatan ya, tempatnya sempit, mepet banget ya. Nah, kemudian untuk yang negatifnya ini, negatif dari elko kita pasang di dinding pos merah dan masuk di pin 1 spikon. Ini dulu ya jalurnya, kelihatan yang bawah. Nah, itu kabel kuning masuk di dinding pos yang merah. Jadi jalur groundnya sekarang adalah ini untuk yang channel 2, tetapi untuk memasang speakernya tetap merah ke kabel merah, hitam ke kabel hitam, karena dari input sini sudah dibalik dulu. Jadi yang masuk ke driver ini negatif, outputnya juga negatif. Jadi dibalik di outputnya biar ketika pakai mode stereo ataupun mono itu tidak cancel ya, tidak, suaranya tidak hilang, didampang, terutama di bagian ada atau frekuensi rendah. Nah, ketika nanti ingin BDL misal untuk 18 in, ini kan cuma pakai trafo 15 ampere ya, perkiraan 15 ampere. Nah, itu kan jelas kurang ya, apalagi cuma VCC atau tegangan CT45. Nah, itu kita BTL ambilnya di untuk yang channel 1 di probe atau dinding pos positif, dan groundnya ambil di channel 2 di dinding pos yang hitam. Nanti kita beri tanda di sini ya, tanda BTL pakai pidol putih seperti ini. Jadi ketika mode BTL kita tidak lagi pakai spikon, kita sudah pakai yang dinding posnya dulu. Nah, kita tunggu untuk checksoundnya seperti apa di video selanjutnya ya dulur, karena ini durasinya sudah terlalu panjang. Jadi kita buat video lagi untuk checksoundnya seperti apa, mulai dari checksound mono, stereo maupun nanti yang mode BTL nya bagaimana. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, dan tunggu video selanjutnya untuk checksoundnya. Terima kasih. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.